Halo semuanya, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapan dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok Social Bread akan membawa cerita yang berjudul Lakana Jataka. Selamat mendengarkan. Sekali waktu Raja Gaha di kerajaan Magadha diperintah oleh Raja Magadha. Saat itu Bodhisatta terakhir sebagai seekor rusa jantan. Setelah dewasa, ia ditinggal di sebuah hutan sebagai pemimpin kawasan rusa yang berjumlah 1.000 ekor. Ia memiliki 2 anak yang bernama Lakana, yaitu keistimewaan, dan Kala, artinya kegelapan. Setelah tua, ia mengalihkan tugasnya kepada kedua anaknya, menempatkan 500 ekor rusa di bawah perlindungan masing-masing anaknya. Sejak saat itu, kedua rusa bertanggung jawab untuk melindungi kawasan rusa tersebut. Masa menjelang panen di Magadha. Saat tanaman telah siap untuk dipanen di ladang, merupakan waktu yang bahaya bagi kawasan rusa yang tinggal di sekitar tempat itu. Didorong oleh keinginan untuk membunuh semua makhluk yang memakan hasil panen mereka, para petani menggali lubang perangkap, memperbaiki pagar, mempersiapkan jebakan batu, memasang jerat dan jebakan lainnya. Akibatnya, banyak rusa yang mati terbunuh. Saat Bodhisatta menandai musim panen telah tiba, ia memanggil kedua putranya dan berkata, "Anak-anakku, ini adalah saat di mana tanaman telah siap untuk dipanen di ladang-ladang. Banyak rusa yang mengalami kematian di saat seperti ini. Kami yang telah tua akan mengadakan giliran untuk tinggal di tempat-tempat tertentu. Kalian bawa semua rusa yang ada untuk berlindung di pegunungan dalam hutan itu dan kembali setelah masa panen selesai." "Baiklah," jawab kedua anaknya, dan segera berangkat bersama kawanan rusa mereka, sementara ayah mereka menunggui tempat tersebut. Manusia yang tinggal di sekitar tempat itu mengetahui dengan baik bahwa saat-saat seperti ini, kawanan rusa akan pergi ke pegunungan dan kembali setelah masa panen selesai. Mereka menunggu sambil berbaring di tempat-tempat yang tersembunyi di sepanjang jalur itu, menembaki dan membunuh rusa-rusa itu. Si bodoh Kala tidak memperhitungkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan dan kapan waktu untuk berhenti, memaksa rusa-rusa yang berada di bawah perlindungannya untuk berjalan, siang dan malam, baik pagi maupun malam. Saat mendekati perbatasan desa, para petani, baik dengan penyergapan secara tiba-tiba maupun secara terbuka, menghabisi sejumlah rusa yang dipimpinnya. Kebodohannya menyebabkan semua bencana itu. Hanya sedikit kawanan rusa yang selamat saat ia tiba di dalam hutan. Di sisi lain, Lakana sangat bijak, cerdik, dan banyak akal. Ia tidak pernah berada terlalu dekat dengan batas desa. Ia tidak pernah berjalan di siang hari, bahkan saat pagi maupun malam. Ia hanya melakukan perjalanan di tengah malam, sehingga ia pun berhasil mencapai hutan itu tanpa kehilangan seekor rusa pun. Mereka tinggal dalam hutan selama 4 bulan, tidak pernah meninggalkan tempat itu sebelum masa panen berakhir. Saat melakukan perjalanan pulang, Kala mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya, ia pun kehilangan semua kawanan rusa yang berada di bawah perlindungannya. Hanya ia sendiri yang selamat saat tiba kembali di rumah mereka. Sementara Lakana, yang tidak kehilangan seekor rusa pun dari kawanan yang dipimpinnya, kembali bersama ke-500 ekor rusa itu, menemui ayah mereka yang telah menunggu kedatangan mereka. Saat melihat kedatangan kedua anaknya, Bodhisatta menyusun syair yang dibacakannya bersama kawanan rusa yang lain. Yang baik dan jujur mendapatkan hadiahnya. Lihatlah Lakana, yang kembali dengan membawa rombongannya, sementara Kala membinasakan semua kawanannya. Dengan cair inilah Bodhisatta menyambut kedatangan kedua anaknya. Setelah hidup dalam waktu yang cukup lama,
Ia kemudian meninggal dan terlahir kembali sesuai dengan buah dari perbuatannya. Pada akhir uraian ini, sang guru mengulangi bahwa kejayaan Sariputa dan kekalahan Dewadatta selalu terjadi secara bersamaan di kehidupan lampau. Beliau mempertautkan antara kedua kisah itu dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, Dewadatta adalah Kala di masa itu. Para pengikutnya adalah pengikut Kala. Sariputta adalah Lakana. Para pengikutnya adalah pengikut Buddha. Ibunda Rahula adalah ibu besar di masa itu. Dan saya sendiri adalah sang ayah. Terima kasih telah menonton dan mendengar cerita Lakana Jataka dari kami. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya juga ya. Sabe Sata Bawanru Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu.